tiba-tiba ada interaksi kayak suara gerbang kebuka gitu. Suara gerbang kebuka, akhirnya panik, terus tiba-tiba pintu di rumah TKW itu yang ada fotonya, di situ kan ada foto-foto ulama. Nah itu gemeter sendiri. Bukan sosok setan, bukan sosok jurik yang dilihat, tapi kayak melihat diri sendiri gitu. Dia bawa peralatan yang sama persis yang seperti saya yang bawa. Itu ditambah memang jaket yang dipakai dia juga sama jaketnya. Itu sih. Nah yang ketiga baru deh tuh kayak makhluk-makhluk astral. Cuman kan makhluk astral masih bisa kita tanganin kayak doa-doa ya kan. Lebih bisa kita tangani lah daripada binatang atau orang jahat gitu. Iya kayak timpukan, terus tiba-tiba ada yang ngomong kayak hai atau apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf di channel Yusuf Rotor. Oke teman-teman, di video kali ini, di malam hari ini sangat spesial sekali karena di video kali ini saya tidak eksplorasi, namun tetapi di sini saya khususkan karena malam ini sangat spesial sekali. Saya ngundang tamu yang sangat luar biasa nih, para ghoster explore yang berada di samping saya ini. Di sebelah kanan ada Ajis Nur Rahman dan Bangku Kosong TV dan Kaica Yosia. Nah jadi di video kali ini khususnya mereka ini akan memberikan salah satu cerita misteri yang pernah mereka alami ketika mereka eksplorasi. Nah pasti di sini teman-teman kepo banget. Apa sih yang mereka rasakan? Apa sih yang mereka rasakan ketika masuki sebuah rumah angker, rumah horor di malam hari nih, khususnya Kaica Yosia atau ya Bangku Kosong TV dan Ajis Nur Rahman. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk share ke seluruh sosial media kalian agar saya semangat lagi untuk bikin konten dan menghibur kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai cerita misteri di malam hari ini. Oke teman-teman, di malam hari ini di pukul sekitar jam 12-an ya. Tepatnya kita berada di Banten ya. Dan di sini di malam hari ini kita akan berbagi cerita misteri ketika eksplorasi. Nah, di sini orang yang paling pertama yang akan membagikan cerita misterinya, di samping kanan saya ada ya kalian kenal dengan Bangku Kosong TV. Nah, Bang, Minasang salah. Ini punya kayak cewek ya. Oh iya. Gantian. Ciri khas nih. Nah Bang, nggak jadi gini ceritanya. saya hostnya gitu. Ntar dulu satu-satu. Kita ke Bang Rusti dulu nih. Bang Rusti, selaku konten kreator explore nih dari awal sampai sekarang. Iya. Di tempat mana yang paling angker dan gimana rasanya? Tempat paling angker sejauh ini sih di rumah mantan. Aduh. Karena dia menyimpan banyak kenangan yang harus kita lalui selama ini. Biasanya gak usah sedih dong, gak usah sedih. Jari kena HP. Ini udah malam hari nih. Ya, jadi di rumah TKW. Itu di daerah mana itu? TKW daerah mana emang ya? Waktu itu ya? Depok ya? Oke, daerah Depok. Jadi seremnya itu karena waktu itu pas dieksplorasi di rumah TKW pada malam hari jam 12 malam itu kan keadaannya live tuh. Live pasti kan yang namanya live kan pasti pada tahu kan itu lebih enakan live dibanding vlog karena kan live kan ibarat kata banyak yang nonton nih ya kan? Banyak yang nonton dan juga siaran langsung pastinya kan tahu aktivitas yang kita lihat pas live itu. Dan memang tadinya enak nih live tuh kayak nggak ada gangguan, lega juga karena ditonton sama orang-orang yang lagi pada di rumah di luar.
Cuma emang kalau live gitu kan durasi sejam 2 jam, pasti kuras tenaga juga, apalagi ke tempat-tempat angker. Cuma pas kejadian paling seram itu menuju ke lantai 2 di rumah TKW. Jadi pas itu lagi facecam, lagi nyapa-nyapa penonton, tiba-tiba ada interaksi kayak suara gerbang kebuka gitu. Suara gerbang kebuka, akhirnya panik, terus tiba-tiba pintu di rumah TKW itu yang ada fotonya, di situ kan ada foto-foto ulama. Nah itu gemeter sendiri, akhirnya jaga jarak mundur karena kan juga udah capek, panik juga, mundur, tiba-tiba pintu utama di rumah TKW kedobrak sendiri kenceng itu juga interaksi juga kedengeran juga di channel YouTube. Terus juga pas udah itu keluar dari rumah TKW, capek kondisi, akhirnya maksain untuk ke lantai 2. Pas di lantai 2 juga ada interaksi suara lonceng bunyi. Suara lonceng bunyi, terus masih terngiang-ngiang bunyi suara ini gerbang kebuka yang tadi tuh. Soalnya mikirnya udah kayak gerbang goib nih, ya kan, mikirnya ke situ. Makanya pas udah ke lantai 2 buru-buru ke bawah, selesaiin ekspor. Pas sampai sana capek banget, dan menurut gue pribadi itu paling serem sih karena ngedenger suara kayak gerbang kebuka gitu. Makanya dari situ ya paling serem di situ doang sih, suara-suara itu gerbang kebuka. Soalnya ngebayangin kayak suara-suara gerbang goib. Makanya paling takut di situ. Tapi selama ini pernah kan udah beberapa rumah nih Bang Rusdi masukin, pernah gak sih ngelihat penampakan atau kayak gimana? Pasti penonton nih, Bang sering lihat golongan penampakan kayak kuntilanak atau pocong, sering gak sih? Nggak pernah sih. Pernah gitu? Nggak pernah. Palingan merasakan doang. Merasakan dirinya, merasakan kasih sayang seseorang dari luar sana. Jadi cuman kayak seperti suara-suara gitu. Suara doang, terus ngerasain misalkan di belakang kayak ada yang ngikutin nih, ya kan. Paling ngerasain itu doang. Nggak pernah ngeliat penampakan. Nah, itu eksplorasi Bang Rusdi pertama kali itu di lokasi mana, Bang? Hotel Genggong, daerah Depok, Cimanggis. Itu gimana awal kali ngonten explore itu rasanya gimana ketika masuk gitu kan? Ya emang kan pas pertama kali explore kan lagi punya masalah nih, ya kan. Apalagi ke tempat-tempat sepi tersebut, ya pastinya ada rasa legaan juga sih ini eksplorasi ke tempat-tempat yang sepi, ya kan. Jadinya ketika gue punya masalah nih ke tempat-tempat sepi tersebut, kayak ngerasa legaan aja gitu, kayak nggak ada rasa punya masalah lagi. Ya udah, palingan itu. Nah, biasanya hal yang ditakuti oleh Bang Rusdi ketika masuk rumah angker apa aja nih, selain kayak makhluk halus atau sebangsa lainnya? Yang makhluknya nih yang gue takutin apa gimana? Iya, apa aja gitu ya? Palingan kuntilanak laki-laki. Terus dari selain makhluk halus yang bikin mental kadang explore nggak nih apa nih, atau biasa wah ada apa nih di belakang, atau biasanya itu apa, hewan atau semacam? Ya itu hewan paling takutnya ular doang ya. Ular, terus juga ya binatang buas takutnya kan. Kalau ular kan biasanya kan ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di mana gitu pokoknya. Takutnya pas masuk ke ruangan ularnya di atas, kita nggak tahu, tiba-tiba matok, ya kan ngeri juga. Makanya kan agak takut juga nih masuk lihat-lihat situasi gitu. Nah, oke. Terima kasih nih Bang Rusdi sudah sedikit cerita sama-sama tentang bagaimana ketika dia eksplorasi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sebelah kanannya lagi karena ini Kak Eca nanti terakhir, karena Kak Eca ini luar biasa teman-teman ya. Konten kreator explore yang konten kreator perempuan ya. Saya salut banget karena Kak Eca ini istilahnya konsisten dalam bikin vlog-vlog malam, karena mungkin ya salah satu untuk hiburan untuk para penonton semua gitu ya.
Ini saya salut banget. Nanti bagian terakhir karena biar endingnya itu agak ada greget-gregetnya gitu teman-teman. Oke, kita di samping sebelah kanan lagi ada siapa ini? Dikenalin dong. Udah tahu. Iya. Aku Kosong TV. Kalian bisa lihat kan kesombongan ini sudah keluar. Kesombongan ini sudah keluar. Iya sih. Oke, di samping sebelah kanan sekali itu ada Ajis Nur Rahman. Pasti Iya. kalian tahu. Oke Bang, pengalaman paling bikin Bang Ajis ini. Enggak, nih muka gue udah kayak narasumber enggak? Kalau dari kamera, Manajer ngamuk. kalau dari kamera udah kayak pakai tahanan. Petualang bukan. Betul tanah Jawa Eko. Jadi Bang Ajis nih dari awal bikin konten explore sampai detik ini pula detik malam ini ada kejadian misteri atau ada kejadian aneh nggak ketika Bang Ajis ini explore di suatu tempat yang konon katanya angker terbengkalai. Pengalaman kali ya. Iya, pengalaman lebih ke pengalaman. ya. Karena belum sempat bikin ini apa namanya tuh, bikin pengalaman explore di video atau di konten sendiri. Jadi di sini saya bakal nyampein ya sedikit, nggak banyak ya Yusuf ya. Oke, siap. Ya jadi yang pengalaman horor ya, pengalaman saat explore itu yang terserem itu ya di Rumah Sakit Arya Medika. Arya Medika. Iya. Daerah mana itu? Daerah Tangerang. Tangerang. Ya daerah Tangerang, karena pada saat itu juga belum banyak yang kesana. Ya masih sedikit sih ya, karena masih auranya kalau kata ini mah masih mistis. Nah gitu. Karena kenapa saya bilang paling serem, karena di situ bukan sosok setan, bukan sosok jurik yang dilihat, tapi kayak ngelihat diri sendiri gitu. Dia bawa peralatan yang sama persis yang seperti saya yang bawa. Itu ditambah memang jaket yang dipakai dia juga sama jaketnya. Itu sih pengalaman paling serem yang saya dapat kayak gitu. Terus biasanya kan pengalaman serem nih dan hal aneh gitu kan, hal aneh yang biasa terjadi ketika Bang Ajis explore itu ada nggak nih Bang? Hal aneh sih paling suara-suara sih, suara-suara kayak gitu. Cuma kalau misalkan penampakan kayak setan gitu, kuntilanak, belum pernah ngelihat pas nge-explore gitu kan. Cuman terkadang yang ngelihat kan netizen, kalau misalkan video udah tayang baru ada beberapa yang komentar. Cuman kalau misalkan langsung ngelihat kayaknya nggak ada gitu. Belum pernah, bukan yang nggak ada, belum pernah. Mungkin biasanya Bang di detik sekian ada penampakan ini pasti kayak gitu ya biasanya. Iya, kalau itu sih banyak sih yang kayak gitu kan. Bang ini detik ini, cuman pas dilihat ya emang kayak samar-samar, cuman nggak bisa nentuin gitu kan ini setan atau memang apaan gitu kan. Karena ketika explore kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Nah itu karena fokusnya kan yang lebih takut sih bukan setan ya. Yang lebih ditakutin itu kayak takutnya tuh ada orang jahat doang gitu, kayak orang yang memang punya niat nggak baik, atau kayak tiba-tiba kita lagi nge-explore gitu digebuk dari belakang, kan itu menakutkan banget ya dibanding kita ketemu kuntilanak kayak gitu sih. Nah, awal kali Bang Ajis explore, konten explore itu daerah mana Bang? Dan gimana rasanya gitu ketika pertama nge-explore itu dulu bareng sama Ade sih ya, karena masih takut juga. Pertama nge-explore itu di Mall Serpong Tangerang. Ya itu di situ pertama jujur takut banget, itu juga nge-explore cuman depannya doang. Jalan sama rumput-rumput karena mau masuk takut. Sumpah takut, masa ketawa. Terus gimana tuh ceritanya? Ya udah sih nggak ada ceritanya, pokoknya pulang dari situ berasa paling serem aja, padahal cuman ini gedung ya, cuman muter di sini doang itu paling serem udah. Ya. Tapi kalau sekarang gabut itu ngapain ya? Kalau sekarang sih ya tetap takut sih, ya punya rasa takut tetap ya. Oke teman-teman, di samping sebelah kanan itu Bang Ajis sedikit cerita tentang perasaan ketika Bang Ajis ini melakukan eksplorasi, bikin konten yang mana ya kalian tahu hanya ini itu, tapi kenyataannya biasanya itu ada yang bikin takut, entah itu dari hewan atau apa itu ya biasanya teman-teman. Nah kita terakhir ini kita sangat luar biasa ya teman-teman. Explorer yang bikin saya salut juga ya, karena sebenarnya teman-teman gini, kalau konten malam ya dibilang saya sedikit
sedikit takut ya. Tapi heran nih sama Kece ini. Bohong. Ini Yusuf itu merendah untuk meroket. Enggak juga ya teman-teman. Jadi ini kayak Tut. Dor. Ayo. Ucup. Oke, jadi awalan saya ngeliat di YouTube gitu kan. Wah, ini berani banget gitu kan, perempuan konten-konten malam hari ke tempat-tempat kosong gitu kan. Dan dari awal sih sampai sekarang saya juga kepo dengan rasanya gimana gitu kan, masuk di rumah-rumah yang kosong terbengkalai begitu saja gitu kan. Nah, kita langsung aja nanya langsung ke Kak Yosia. Gimana kabarnya Kak Eca? Baik, Alhamdulillah baik. Oke. Pas Laudinya ahli. Baik. Umur berapa? Ini berdua nggak di Pekerjaan apa? nggak di Beda kalau nanya laki beda ya. Ini pengalaman ya. Iya kan. Gimana kabarnya? Anjir geli. nggak ditanyanya gimana kabarnya kan. Oke. Keca, selama eksplorasi dari awal sampai akhir ini gimana rasanya Keca? Hal mistis apa yang dirasakan Keca ketika masuk ke rumah kosong ketika di malam hari itu? hal yang ditakutin pertama itu ya sebagai wanita pasti takut sama kejahatan sih, manusia ya yang takutin tuh pertama tuh. Yang kedua binatang kayak babi ngepot, Kayak Rusdi. Bukan kucing. kayak babi hutan maksudnya, babi hutan, terus kayak ular gitu kan takut ya. Nah yang ketiga baru deh tuh kayak makhluk-makhluk astral. Cuman kan makhluk astral masih bisa kita tanganin kayak doa-doa ya kan. Iya, benar. Lebih bisa kita tangani lah daripada binatang atau orang jahat gitu. Ya itu sih yang aku takutin. Tapi dari segi mistis gitu, dari segi mistis atau keanehan, Keca apa yang pernah dialami ketika eksplorasi? Lebih banyaknya, lebih seringnya itu suara-suara. Suara ya? Ya kayak timpukan, terus tiba-tiba ada yang ngomong kayak hai atau apa gitulah, kayak suara pokoknya. Itu banyak yang aku dapetin. Kalau penampakan biasanya sekelebat-sekelebat aja sih, nggak pernah yang real wujud nyata gitu. Depan gitu nggak pernah gitu ya? Cuman sekelebat doang. Apa itu bisa juga mungkin bisa jadi tuh kayak lawar yang aku sekelebatan doang lewat, atau mungkin benar-benar makhluk halus yang ada gitu di rumah itu gitu. Nah biasanya nih awalan kali Kaica konten explore itu apa yang dirasain Kaica? Aduh, itu kocak Deg-deg, banget. kocak apa? Banget karena awal pertama kali aku eksplorasi itu ke Bandung, itu ke rumah kentang. Nah pada saat itu ke rumah kentang tuh cuman parkir doang di depan. Ngomong ya kan, halo ini udah di sampai situ nggak berani, tapi nggak masuk. Ini gokil ya? Nggak masuk. Jadi seremnya cuman ada di ngobrol di depan, terus habis itu di mobil turun lagi ngobrol, udah gitu doang, nggak ada masuk ke lokasinya gitu. Jadi setiap konten kreator pasti beda-beda gitu ya awalan explore gitu ya? Iya pasti beda-beda. Dan terus kayak nih bisanya konten explore itu awalnya itu gimana bisa terjun gitu? Oh, karena aku suka horor. Awalnya itu suka horor ya kan, terus jadi kayak tertantang aja. Aku kira-kira berani gak sih kalau dalam posisi di tempat yang serem gitu. Ya akhirnya aku coba-coba terjun ke explore. Terus awalnya juga nggak sendiri langsung. Awalnya tuh berdua. Terus habis itu se-RT. Ya kan se-RT karena mikirnya takut sama orang-orang jahat ya kan. Itu semua kayak sepupuku, adikku aku ajakin. Terus habis itu berdua lagi, habis itu ya udah belajar sendiri. Berjalannya waktu gitu. Iya. Proses sih itu lama sih. Prosesnya untuk sendiri. Explore sendiri gitu iya. ya. Karena kan perempuan ya beda kalau sama laki-laki mah. Istilahnya kalau laki-laki kan bisa punya tenaga lebih untuk melawan orang. Nah kalau kita kan wanita ya kan, ya kan kita wanita harus ya sadar diri lah kalau kita tuh makhluk terlemah gitu. Laki-laki itu lebih hebat karena sering disakitin jadi tersendiri. Sabar. Aduh. Ya itu sih. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sedikit
cerita-cerita bahwa setiap konten kreator awalan explore itu beda-beda, ada yang gokil dan ada yang ya langsung terkesan gitu. Tapi Keca pas awalan itu explore sampai sekarang mungkin masih ada rasa takut atau enggak? Pasti ada, manusiawi. Masih- benar Iya, sih. manusiawi. Pasti gak ada tuh orang yang totally berani gitu ya. Pasti semua orang takut. Seberani-beraninya orang pasti punya rasa takut. Entah dia takut sama makhluk halus atau dia bisa juga takut sama ya manusia gitu. rentenir ya kayak Iya, gitu. Iya. Gue takut datang ke Rusdi soalnya. Setan kredit Dia gua. suka jadi setan ini. Apa setan jadi nyari makanan. iya benar gratisan. Oke teman-teman lah, jadi seperti itu awalan ketika mereka explore dan sedikit mereka berbagi pengalaman ketika mereka explore entah dari keanehan atau dari segi kemisteriusan teman-temannya. Karena ini udah larut malam, udah jam 12 kita waktunya istirahat dan terima kasih. Ntar lu aku potong dulu. Tapi boleh nggak nih? Aku nanya nih. Tadi kan Mang Yusuf nanya nih ke kita nih. Biar adil ya kan. Hostnya juga kita wawancara juga dulu nih. Oke, Jadi awalnya terjun ke dunia explorer tuh gimana? Aduh, iya nih. Jadi awalan, jadi saya ditanya juga. Iya harus ditanya juga dong. Jadi biar Oke. subscribernya Bang Yusuf tahu. Oke, siap. Itu siapa? Sensor aja. Siapa itu? Wah, siapa? Wah, kayaknya ini Muni di sini atau gimana ini? Wah. Oh, iya. Oke lanjut. Oke, lanjut. Awalan saya kali explore itu di daerah Indramayu. Jadi ketika saya explore karena senang banget horor, sering banget dengan kemistisan. Jadi ketika nemu nih di beranda YouTube, wah ada explore nih malam-malam gitu, tes ketemu deh itu kan nama Bucin TV. Kesini ada itu golongan Bang Ajis, terus biasa sering nonton malam temu tuh Keca. Nah di situ saya terinspirasi, wah ini cewek berani masa enggak gitu. Nah waktu itu saya inget banget, saya situ masih sekolah Keca. Waktu itu masih sekolah. Sekarang masih sekolah enggak? Ya enggak dong, udah lulus dong. Congratulations. Dapat peringkat enggak? Lulusan. Dapat Jauh peringkat. bang. Hah? Gak usah malu-malu. banget, Bilang aja enggak. Suka gitu. Tahuan ini. Oke lanjut. Jadi lanjut ketika itu masih ingat itu hari Rabu itu malam Kamis. Karena wah ini malam gitu kan, jadi saya harus explore malam gitu Keca. Nah tepatnya di jam 1 saya explore itu. Di jam 1 selesai ngonten itu jam 3 itu lokasi di Indramayu. Jelas Indramayu, dari Indramayu ke Majalengka itu mencakup 1,5 jam, bayangin 1,5 jam dan paginya itu harus sekolah dan itu setiap 1 minggu 3 kali. Itu tuh awalan kali itu karena senangnya horor, senangnya kemistisan, ya jadilah terjun. Karena kepo, ini bener nggak sih kita masuk sendiri di rumah angker, ada ini kan biasanya wah ada pocong atau segala macam. Jadi saya kepo dan saya terjun dan hasil ya saya takut. Awal-awal pasti takut lah ya, Iya sama dong, ya. awal-awal semua takut juga takut. dan ya itu baru di depan rumah itu udah merinding, udah bergede-gede gini, udah kamera burik. Tapi gitu. kan sekarang kan udah beda. Sekarang Nyalinya udah luar biasa. sekarang beda lagi. Tuh. Apaan tuh? Wih, akik. Wih, ini ada. Tar dulu, ini ada kodamnya Keca. Oh, ada kodamnya. Iya, kodam. Tahu nggak ini? Apa deh? Kodamnya apa? Isinya apa? Kodam kelinci. Kelinci. Ini nih digosok-gosok kata. Kira tuyul dan bayi. Tapi selain hantu takut juga sama manusia. Takut banget. Jadi pernah di daerah mana ya? Kalau nggak salah masih di daerah Indramayu. Pas saya explore itu kayak di rumah miliarder. Itu ketika saya jalan kayak ada suara langkah kaki juga. Tuh takutnya orang bawa apa gitu kan. Oh iya. Jadi kayak takutnya gitu orang jahat. orang jahat. Tapi ketika itu sering-sering malam karena masih sekolah gitu, jadi ya udahlah ngapain malam-malam juga, jadi karena mental masih kurang takut jadinya beralih ke explore siang. Tuh karena kesibukan sekolah jadi nggak bisa explore malam Keca. Iya benar. Tuh setiap explore itu di jam 1-2 pulang subuh besok sekolah lagi. Sempet kayak gitu, ini jadi kayak gitu. Jadi sabarnya. Keren tapi sekarang kan udah bebas sekarang ya. Sekarang hostnya nih kayak Ica nih. Udah enggak lah.
Ya udah berarti kan udah tahu tuh. Jadi kan subscribernya Bang Yusuf juga tahu ceritanya pengalaman Bang Yusuf kayak gimana. Ini pengalaman saya masih cetek dibanding mereka bertiga ada di sini teman-teman. Itu waktu. Nah, itu. Iya, Ini jadwal waktu terbang itu. masalahnya jadwal terbang ini. Pilot kali ya. Jadi teman-teman seperti itu. Ada yang ditanyain gak nih? Bagi mungkin Kak Eca nanya ke Bang Ajis. Kan udah ditanya barusan sama lu. Oh, oke. Mana ya lagi? Ini kayaknya faktor udah malam nih kali ya Bang ya. Serem ya. Jadi kayak ini ya. Jadi seperti itu teman-teman, karena ini udah malam waktunya kita istirahat dan kita mungkin lanjut lagi untuk konten-konten atau Haus nih. Kayaknya minum air putih nih. Apa nih? Emang suka bercanda gitu ya guys ya. biasa ya kita kalau misalkan ini kita harus refreshing gitu. Iya, ada serius, ada bercanda ya. Benar gitu. Jadi nggak usah terlalu serius. Jangan lupa untuk selalu support Yusuf Kreator. Yusuf Kreator. Terima kasih. Terus, Nah, iya. jangan lupa juga subscribe kita. Nah, ya teman-teman jangan lupa ya mungkin Bang Ajis udah pada kenal semua, mereka bertiga udah pada kenal semua, tapi jangan lupa untuk di support terus dan di share terus ke seluruh sosial media kalian, karena mereka ini sangat berjuang sekali untuk menghibur kalian loh. Setiap requestan dari kalian mereka ini selalu turutin. Kak request ini dong, Kak ke tempat ini dong, selalu turutin. Atau Bang ke tempat ini atau tempat ini, mereka selalu turutin. Apa sih yang gak buat kalian? Makanya kalian jangan pelit untuk share ke seluruh sosial media kalian, oke? Oke, terima kasih untuk Bang Ajis Nur Rahman, Bang Rusti di Bangko Kosong TV, dan Kak Eca Yosia. Siap. Terima kasih untuk waktunya untuk meluangkan berbagi pengalaman, keunikan dan kisah misteriusnya gitu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan terima kasih. Pokoknya terima kasih banyak, dan cukup sekian bukan eksplorasi podcast kali ini ya, yang unik juga dan gokil juga. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe channel Yusuf Kreator, Eca Yosia, Bangko Kosong TV, dan Ajis Nur Rahman. Dari saya Yusuf di channel Yusuf Kreator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.